Mungkin dari teman-teman dan ibu dosen setelah A jika ada masukannya atau ada pertanyaan saya persilakan ya. Izin Bu Mia. Iya, silakan Ibu. Oh iya, ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ya, selamat Bu ya Pak Iswanto. Asmita. Tapi dari tadi Pak Iswanto mukanya blur. Iya blur Bu, nggak bisa. Saya nggak ngerti ini kok Karena jadi backgroundnya blur. mungkin ya. Iya ya Bu. Iya, iya. Ya, selamat ya sudah presentasi. Jadi mungkin sudah banyak ya beberapa di grup saya. Ini kan bukan mata kuliah saya, tapi saya sudah menyampaikan beberapa hal untuk pembahasan dari studi kasus ya untuk mahasiswa profesi. Nah, ini menarik karena dia selain DM dia juga ada luka karena luka bakar. Nah, untuk perhitungannya menggunakan apa Pak Iswanto? Ini yang halo, Izin Pak kedengaran ya? Sorry. Iswanto. Kalau untuk Untuk penghitungan Bu perhitungannya, ya. ya, Ah, untuk untuk koreksi hmm, luka bakarnya bagaimana? Kemudian saya lihat juga kan dia jadinya NGT ya, karena diberikan apa tadi? enggak Bu, dia udah bisa makan ini Bu, makan lunak. Sudah diberikan makan lunak karena dia sudah pindah ke ruang perawatan biasa Bu. Hmm. Tapi yang sebelum pada saat baru di apa dijadikan pasien masih Sudah enteral pindah ya, Bu, sudah pindah ke sudah pindah. ruang perawatan penyakit dalam Bu. Oh, sudah Jadi dia pindah. selama 5 hari dirawat di ICU Mm-mm. selama 3 hari, itu Ya. memang dia diberikan makanan cair. Nah hari keempat, Mm-mm. hari kelima sudah diberikan diet lunak. Nah pas hari Mm. keenam dia pindah ke ruang penyakit dalam. Nah disitulah saya baru melakukan studi kasus. Oh, jadi tidak diikuti selama mendapatkan enteral ya. Iya, Ya. Bisa dijelaskan ke kita ini bagaimana eh, apa perhitungannya, kemudian bagaimana faktor koreksi untuk luka bakarnya. iya, Terima kasih Pak Iswanto. iya. Pak Saya Iswanto kembalikan Ibu. ke Ibu Mia. Ya, terima kasih Ibu. Mungkin Pak Iswanto bisa dijelaskan Pak. Ya baik. Ini nggak muncul ini saya ya. Apa slide saya nih? Mohon maaf Bu Mia. Ya, Iya muncul Pak. Pak, muncul Pak, Muncul ya, tapi di monitor saya kok nggak muncul ya. muncul Pak. Di sini ada Pak, perhitungan Pak. kebutuhan gizi. Oh, tapi nggak muncul di sininya, di Oh, tempat coba di saya. stop share dulu, baru di share ulang Pak. Oh iya gitu ya. Stop, stop, share. Oh, iya. Ini Bu, perhitungan saya. Jadi gini Bu, saya memang dalam hal luka bakar ini kan pasien ini kan luka bakarnya kan grade-nya kan tidak terlalu tinggi Bu. Jadi saya Mm. memfokuskan penghitungan ini untuk DM-nya Bu. Gitu. Karena Mm. pasien ini kan memang sudah lama mengalami DM, Bu, ya, udah hampir Mm. 2 tahun lebih. Nah, kebetulan aja dia mengalami luka bakar air panas cuma kena bagian kaki sebelah kiri dan tangan gitu. Jadi saya tidak mempertimbangkan presentasi untuk luka bakarnya, karena saya fokuskan kepada penghitungan DM-nya gitu. Dan kalau misalnya dipertimbangkan luka bakarnya, Bu, nanti kan saya pikir menambah meningkatkan kebutuhan kalorinya gitu Bu. Sedangkan pasien ini sangat-sangat sulit sekali untuk makan dan pasien ini sangat apatis Bu. Makanya selain saya berikan makanan apa dalam bentuk lunak, saya berikan juga tambahan berupa makanan enteral Ya. DM yaitu diabetasol. Itu juga saya berikan juga bertahap juga Bu dari hari pertama saya berikan tambahan 3 kali 100 cc untuk diabetasolnya. Setelah evaluasi ternyata justru yang susunya yang diminum nih Bu. Untuk makannya dia nggak Ya. mau gitu. Udah ada apatis, apatis sekali gitu Bu. Terus yang hari kedua saya coba saya naikkan untuk susu diabetasolnya itu
150 cc, 3 kali 150 cc, dan saya pantau juga habis juga. Nah, pas hari ketiga saya meningkatkan untuk 3 kali 200 cc. Jadi saya fokuskan ke apa Bu, ke penghitungan DM-nya. Karena untuk Ya, kebutuhan, ya, ya Bu, ya, 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 jadi memang menggunakan rumus DM, tapi saya ya, lihat di sini untuk proteinnya digunakan 20% ya. iya, Jadi memang ini proteinnya tinggi. Nah, ini langkah yang baik menurut saya, Pak Siswanto, karena kan memang pasien ini kan peralihan dari makanan enteral ke oral. iya oral, Ya, jadi memang kita tidak bisa berharap langsung stop oral, stop enteral dan langsung start enteral, dengan makanan biasa ya apa? Bu. Iya, Hmm, oral. Jadi memang kan iya, kalau tidak masih ingat nggak kita itu kan kalau ada start slow dan stop iya, slow go ya. slow, go slow, Nah, iya, iya. start slow, go slow, Apa? Iya, start start slow, ya. go slow, ya, Start slow, go slow. Jadi kan ya, kita tidak bisa langsung stop karena apalagi dengan pasien luka bakar kan pasti ada infeksi. Infeksi kan iya, akan meningkatkan interleukin 1 sehingga mungkin dia juga ada demam sehingga akan iya, menyebabkan penurunan nafsu makan. Sehingga memang pasien ini tidak bisa kita langsung stop enteralnya dan langsung ke apa oral, oral. Jadi memang ini langkah yang baik untuk pasien ini. Jadi malah memang mungkin sebenarnya yang perlu itu adalah enteralnya yang dikurangi sehingga dia bisa pelan-pelan bertambah di oral Bu ya, oral. iya. Itu sih menurut saya karena kalau kita mau pakai rule of nine juga kan tidak dia grade berapa ini? Grade Kalau dari diagnosa dokter, kan yang kebetulan yang grade nggak 2. memegang ini Bu, dokter penyakit Hmm, dalam nih, kayaknya nggak iya. rubber, dia nggak rubber dengan dokter bedahnya. Hmm, Tapi hmm, kalau dari segi lukanya memang, eh, maka waktu itu saya udah, apa namanya, kok pasien ini nggak dirujuk ke ruang bedah luka bakar. Cuma mungkin karena dia ada riwayat DM-nya ini difokuskan supaya penyembuhan lukanya ini ya Bu ya, dengan iya. tekanan di gula darah Hmm, ini bisa iya. mempercepat juga proses penyembuhan. Kalau Iya. grade-nya saya belum bisa memperkirakan Bu gitu, karena tertutup Bu itu langsung ditutup dengan perban itu. Oh iya. Karena kalau kita di satu sisi kalau kita mau menyembuhkan lukanya kan Gula. artinya dia gulanya harus terkontrol Iya, juga karena terkontrol juga iya Bu, mungkin penyembuhan ya di lukanya situ. menjadi lama kalau di ini. Kemudian tadi sedikit di diagnosis gizi, coba kita lihat ke atas. Bentar. Oke ini nih. Malnutrisi karena penyakit ya, NCM 412 dia karena Kronis penyakit Bu. dan nafsu makan menurun selama 1 tahun. Jadi ada eh, apa? eh, Penurunan nafsu makan dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan dia malnutrisi. Eh, di sini sainnya, kenapa nafsu makannya masuk lagi ke dalam sain, bukannya itu sudah menjadi etiologi ya? Coba lihat sainnya, nafsu makan menurun dalam waktu yang lama. Dia kan sudah masuk di etiologi, jadi menurut saya mungkin dihilangkan saja di sain, dia Oh gitu ya Bu ya. masuk di etiologi. Kemudian apakah dibahas pasien ini kan asupannya kurang, tapi kok A1C-nya 12 ya? Kira-kira kenapa ya Pak ya? Apanya Bu? Maaf Bu. Eh, Pemeriksaan A1C HbA1c, A1C-nya Oh itu kan tadi 12 ya. Tapi ini iya, pasien ini nafsu makannya kurang dalam waktu yang lama. Kira-kira kenapa ya? saya lihat dulu bentar Bu. Oh ini Bu ya, habis satunya Bu. Iya, kan 12 Iya, kan. Nah, itu kan tinggi. Biasanya kan kalau pasiennya apa pola makannya tidak teratur, hmm. tidak membatasi makanannya, biasanya kan dia jadi tinggi ya. Nah, ini pasien ini kan nafsu makannya kurang. Kira-kira alasannya kenapa ya, Pak? Kira-kira yang bisa dipelajari dari kasus ini. Memang pemeriksaan HbA1c ini Bu, Mm-mm, kalau pengalaman saya di pasien tuh tidak mm-mm, bisa langsung rutin gitu Bu ya. Jadi pas di saat pasien ini ada riwayat gulanya itu tinggi, memang langsung mm-mm. diberi pemeriksaan HbA1c. Tapi setelah itu nggak ada pemeriksaan kembali. Paling yang dipantau hanya dari gula darah sewaktunya aja Bu. Iya, tapi maksudnya coba deh dicari ya, kenapa ya pasien nafsu makannya sudah kurang, tapi
HbA1c-nya itu masih tinggi. Kira-kira kenapa ya? Hmm. Jadi HbA1c itu kan indikator gula darah 3 bulan yang lalu ya Bu ya. Iya, Tiga makanya bulan dia yang ah, diperiksa itu kan per 3 atau per enam bulan kan? iya 3 sampai 6 bulan. Iya, iya, Jadi riwayat 3 bulan yang lalu gula darahnya kan berarti kan mengalami fluktuasi. Jadi kadang heeh. karena asupannya dikit, kenapa HbA1c-nya tinggi, bi- bisa jadi mungkin terjadi ini Bu ya, karena apa ya saya lupa. Mungkin bukan mungkin Bu ya, HbA1c-nya tinggi tapi dia asupannya rendah ya Bu ya. Iya, Apa karena mungkin karena pengaruh itu Bu, insulinnya itu tidak bisa optimal untuk mengendalikan gula darahnya. pasien ini tipe 2 ya? Tipe 2 Bu, tipe 2. Oh, tipe 2. Dipelajari tidak? Biasanya kan kalau pasien-pasien tipe 2 itu dia menganggap bahwa dia bebas. Dia makannya bebas gitu kan. Bebas ya, Nah, saya karena kan minum sudah dapat obat. insulin, iya gitu Ya, kan. Jadi ya, secara apa ya, secara perilaku ya, dia menganggap bahwa dia pakai insulin sehingga dia bebas saja. Ini kan kalau kita lihat di sini kan memang jumlahnya kurang, tapi ya, HbA1c tinggi. kita bisa lihat di food Hmm, frekuensinya dia pemilihan ya, bahan makanannya bagaimana. Karena ini menarik karena ya, orangnya kok ini kan masuk lagi dikit. dia kurus kan orang ini Iya, jadinya kan. iya, Tapi kenapa HbA1c HbA1c-nya tinggi. tinggi? Biasanya kan, sedangkan HbA1c itu kan penanda bahwa dia tidak taat diet, kemudian Hmm, asupannya berlebih. Nah, cuma mungkin di satu sisi, walaupun asupannya kurang, tapi pemilihan jenis makanannya yang tidak tepat ya. Nah, ya, kalau mengerti maksud saya. iya Bu, Jadi maksudnya asupannya kurang, tapi dia lebih banyak makan karbohidrat, tapi sedikit ya, gitu. Tidak kalau ya, ya, sesuai isi piringku gitu kan. iya Bu. Iya. Atau Mungkin gimana? ini juga ya Bu penyebabnya karena informasi dari keluarga itu kan ibu Mm. pasien saya ini kan mengalami kayak semacam apa kayaknya kayak tekanan psikologis Bu karena dia apa namanya gula darah yang selalu tinggi. Setelah itu juga dia apa namanya ada problem keluarga lah gitu lah Bu dia. Tapi keluarga pasien itu tidak bisa menceritakan ke saya gitu. Jadi saya pernah baca referensi bahwa faktor psikologis itu juga dapat meningkatkan gula darah gitu loh Bu. Hmm. Bisa jadi karena dari faktor psikologis itu juga membuat HbA1c ini tinggi juga gitu. Jadi dia selalu tinggi selama tiga bulan Iya, 3 6. Pasien ini selain insulin minum obat. ada Obat Bu, apa yang dia? ada Tidak obatnya, ada obatnya. ada Iya. obat. Nah ini ada Novrapid sama Ezrin Bu. Mm-mm. Itu juga mesti ditanya apakah dia rutin minumnya atau Ya, tidak. Itu kan mestinya yang apa menjadi bahasan kita di dalam melihat situasi kasus ini. Ya, jadi walaupun dia malnutrisi, tapi mungkin dia gambarannya bahwa selama 3 bulan itu dia gula darahnya selalu tinggi, kemungkinan dia makannya tidak seimbang ya, maksudnya pemilihan makanannya salah, lebih banyak makanan yang tinggi karbohidrat sehingga gula darahnya juga cenderung tinggi, walaupun dia sudah mendapat insulin. sorry. Begitu ya Pak ya, ini Iya Bu, gambaran siap. pada pasien ini. Iya Bu, siap. Oke, itu saja. Terima Ya, kasih, ya. moderator. Terima kasih Bu Aswita masukannya. Baik, terima kasih Bu Aswita. Buat teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Izin Bu, mau menambahkan, Baik, silakan Ibu. ya, oke, yang mau saya tanyakan terkait dengan hasil laboratorium ureum kreatinnya itu kan agak tinggi. Nah, ini kan pasien diabetes ya Pak ya. Iya, Apakah bukan mengarah ke nefropati diabetes itu Pak? Karena saya lihat ureum kreatinnya itu sudah 220 dan kreatinnya 2,5. Apakah tidak apa-apa kalau proteinnya dipakai 20%? Seperti itu iya, yang iya. mau saya konfirmasi. Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Starti Takwin.
Jadi memang kalau lihat di hasil laboratorium ini, sebentar kita lihat ya. Ya, urea kreatin ini ya. Oh ini udah setelah itu sebelumnya ya. Tadi sebentar saya lihat dulu. Nah ini ya, ini kan ya. Ya, Pak. Nah, Iya, Pak. pertama memang dokter tidak menegakkan bahwa dia itu mengalami CKD atau AKI ya. Tapi kalau saya melihat di sini kenaikan urea kreatinin itu kan bukan hanya karena fungsi ginjal juga, bisa juga dia apa namanya mengalami dehidrasi ya, kekurangan cairan. Memang kalau saya perhatikan pasien ini untuk minumnya tuh sangat sedikit gitu, karena berkaitan dengan asupan makanan juga udah rendah ya, juga asupan minum juga sangat sedikit. Saya udah tanyakan kepada keluarga pasien tentang, karena saya melihat ini apa namanya urea kreatinin tinggi ini, saya tanya apakah minum pasien ini gimana gitu, sangat sedikit Pak gitu loh, sangat sedikit minumnya dia bilang. Namun bisa jadi salah satu faktor kenaikan urea kreatinin ini dari pasien ini kurang minum juga, dan Jadi berapa kan? dan saya belum bisa memberikan apa namanya diet rendah protein ini. Satu sisi dia membutuhkan protein tinggi untuk penyembuhan luka bakarnya, satu sisi dia melihat urea kreatinnya, dan dokter juga belum menegakkan adanya permasalahan ginjal pada pasien selama saya melakukan penelitian. Jadi saya berprinsip pada fokus kepada diabetes mellitusnya ini. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Starti Takwin. Baik, bagaimana Ibu Starti? Baik, terima kasih, Pak. Ya, ya, ya. Sama-sama ya. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi masukan lagi? Saya persilakan. Pak Is, boleh Izin Bu. izin Yuk, Pak Bu Is. Lasmi. Silakan, Bu. Ya, silakan. Pak Is, Oi, sedikit Pak Is ya. yuk. Pak Is, kalau Ah, pasiennya ini nggak dapat infus ya Pak? Dapat infus dapat, nggak Pak? infus dapat. Ini ada Oh, infusnya nih. dapat Infusnya ini deh infusnya nih. Pak. Ada dapat Ranger Oh, dapat Laktat, RL. KN, Oh, NaCl, ringgi. dapat. Oh, berarti nggak mungkin nggak ada dehidrasi berarti mungkin Pak ya, karena dapat infus tuh. Iya, Jadi maksud saya tadi kalau nggak dapat infus berarti kan harus harus ada dihitung juga cairannya. Tapi ini ada berarti hmm, nggak ada nanti diagnosa tentang kekurangan cairan. cairan. Iya, Tapi cuma untuk yang diabetesnya Pak Is, yang ah, 600 itu padahal HbA1-nya 12, kok nggak iya. dibikin diagnosa diagnosa gizi ya Pak Is ya? Karena saya udah melihat bahwa ini sudah malnutrisi, dan etiologinya salah satunya juga penyakit kronis ya. Dia fokus di situ aja gitu, Bu Lasmi. Karena dia akan mengikuti gitu kan. Biasanya kalau udah membuat diagnosa gizi sudah malnutrisi, cukup satu aja gitu, malnutrisi aja gitu. Karena di sini kan etiologi sudah jelas di sini. Kalau di enzim 41.2 ini kan malnutrisi karena penyakit kronis. Jadi sudah memfokus kita kepada penyakit kronisnya, DM-nya, dan sign simptomnya. Oh, karena nanti kalau ini nggak dijadikan ini kan Pak, DM-nya itu soalnya mengarah ke memang sama Mbak Astandi tadi ya, bisa ke nefro ya, karena arahnya Nephropathy ke ya. Hmm. iya, Karena kreatinnya agak tinggi, tinggi, iya berarti tinggi. Karena mengarahnya ke sana. iya. Karena selanjutnya kan saya nggak memfollow up lagi setelah studi kasus selesai itu, udah hari ke tiga saya selesai, saya juga masih memfollow up gitu ke hari keduanya. Saya lihat apa namanya perkembangan nilai ureum kreatin ini juga nggak diperiksa oleh dokter gitu kan. Hmm. Itu mungkin bisa jadi gini aja Bu. Setelah dari apa namanya setelah dari perawatan itu kan biasanya pasien kan suruh kontrol kembali ya seminggu setelah perawatan. Nah disitulah
dokter akan intensif lagi untuk memberikan pengobatan. Bisa jadi setelah dia rawat jalan, dokter baru mendapatkan ada indikasi nefropati diabetik ya. Bisa jadi dilanjutkan dengan pengobatan ginjalnya gitu. Karena pas saat saya penelitian di hari ketiga itu selesai, saya ikuti sampai hari kelima, kemudian sampai hari keenam juga belum ada pemeriksaan ini, belum ada pemeriksaan ureum kreatinin ini lagi. Izin Pak Iswanto, boleh Yo, saya ikut menambahkan Pak? ya, Ya, kalau yang setahu saya ya Pak ya, kalau yang namanya gula darah yang tidak terkontrol ini justru memang akan meningkatkan ini Pak sebenarnya. Ke ginjal ya, kita juga darah sirkulasi darahnya tuh akibatnya itu ke ginjal juga ini akan berpengaruh meningkat jadi ureum kreatininnya Pak. Jadi memang apalagi ditambah dengan adanya infeksi dari luka bakarnya tadi. Jadi ibaratnya sirkulasinya itu apa putarannya itu jadi memperburuk jadi ini ke arah ke iya, peningkatan Iya. ureum ureum kreatinin tadi. kreatinin. Ya. Karena misalnya gula darah yang tidak terkontrol, adanya luka, adanya sepsis, adanya ini meningkatkan itu terjadinya peningkatan ureum kreatinin juga. Udah hipernatremi juga itu, Pak. Ya pasiennya ya yang hiponatremi ya. Jadi Iya, Pak, infeksi ada pada lukanya itu hipernatremi. sendiri sih yang dapat memperburuk fungsi ginjalnya juga tuh. Ada ini ya, secara teorinya ada tuh Pak sebenarnya. Ya, Ya, jadi memang kontrol gula darahnya dulu yang diutamakan sebenarnya. Nanti bisa dengan rehidrasi kalau nggak salah masih kalau di bawah masih aki tuh kemungkinannya masih bisa di diturunkan nanti ininya kreatininnya tuh kalau kontrol gula cukup darahnya daerahnya memang ini bagus ya. nanti diperbaiki ya nanti. Oke, terima kasih Bu Rista tambahannya. Jadi intinya ureum kreatinin itu pengaruh dari dampak diabetes. Memang komplikasi dari diabetes Ya, itu kan komplikasi dari kalau diabetes diabetes itu sendiri kan kan ke memang jaga ya ginjal ya. ke Cuma ginjal. waktu saya melakukan penelitian ini memang belum ditegakkan dia mengalami CKD atau AKI kan. Belum. Jadi Belum memang memang belum ke ditegakkan memang arah ke perbaikan ke kontrol kadar gula gula darahnya darahnya dulu. Ya. karena kita memfokuskan untuk penyembuhan lukanya juga karena beliau ini kan kena luka bakar gitu. Kalau dikasih rendah protein nanti malah penyembuhannya juga agak lama nanti gitu. Oke, terima kasih Bu Rizda. Ya, Bu Lasmi. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada Terima kasih, pertanyaan Bu. lagi? Mohon izin. Aduh, mohon izin Bu Silakan, Bu moderator, Mary. saya Silakan, sedikit Bu Mary. bertanya. Ya, Bu. Kebetulan ada Ibu di sini ya. Ini DM kan dia luka bakar. Kami ada kasus tadi kan gula darahnya selama dirawat itu nggak turun-turun, padahal sudah disuntik insulin. Ini terjadi sendiri dengan salah satu bengkulu. Saat itu dia dirawat di ICU dan suntik itu mungkin yang seperti yang Pak sampaikan tadi, diagnosis ginjalnya itu belum sempat ditegakkan. Karena kata Bu Risda tadi, ICU itu sekitar hampir 1.000 atau 500 berapa. Terus setelah 2 hari kedua tetap aja 600-700 sampai ibu yang bersangkutan itu wafat. Nah, saya melihat oh ini ya mungkin tadi yang Pak itu bisa kan ada penyakit lain yang belum sempat terdiagnosis, mungkin dokternya mau menstabilkan kadar gula darahnya. Nah, karena dia DM tidak terkontrol, dia tahu tapi dia nggak mau kontrol ya intinya begitu. Itu yang satu. Yang satu lagi dia mendapat insulin, mungkin edukasi yang kurang, jadi dia kena ancur itu juga eh, turun juga. Ternyata setelah dia disuntik insulin, dia lupa makan, ngedrop lagi. Wah, jadi saya melihat oh ini bisa juga, berarti betul-betul di pasien DM seperti ini. Nah, yang Bapak sampaikan tadi ada faktor psikologi ya Pak ya. Saya membaca di apa namanya di buku terminologi ini, memang etiologi itu bisa kita kelompokkan faktor psikologis yang Bapak tadi sampaikan. Jadi sebagai sharing aja, saya merangkum apakah salah coba saya menelaah.
Karena saya berhadapan satu sisi pasien 600 meninggal, satu sisi sudah suntik insulin, tahu kerendahan, tapi penyebabnya karena dia lupa makan. Dia sangka dia lupa makan, maksudnya sudah itu. Oh, jadi mohon pencerahan ya Bu Aswita, apa memang ini menjadi ini memang mungkin inilah salah satu pasien yang karena diagnosisnya belum sempat tertegakkan karena mau menurunkan, tapi ada yang lebih parah dari itu. Mungkin itu saja yang bisa saya berbagi pengalaman saya dengan pasien DM yang dua kasus, tapi sepertinya kontra ini kejadiannya. Mungkin itu saja Pak Is sebagai Bu Risda atas sharing kita pada Ini muda ini, silakan ya, tadi besok dia siapa suruh ngirim tetangga di perumahan. Jadi Bu Mary, halo, halo. Iya Pak, bisa dengar Pak, bisa. Jadi yang berkaitan dengan faktor psikologis, saya pernah baca juga. Gula darah di tubuh kita kan diatur oleh 2 hormon ya Bu ya. Ada hormon insulin dan hormon glukagon namanya. Jadi hormon insulin itu fungsinya adalah untuk bagaimana gula darah itu dalam keadaan normal. Dan glukagon juga itu untuk menormalkan nilai gula darah apabila terjadi kenaikan. Dan literatur yang saya baca, di saat pasien itu mengalami tekanan psikologis, itu justru hormon glukagon itu yang lebih dominan gitu loh, lebih dominan. Dampaknya adalah gula darahnya jadi naik gitu. Itu yang pernah saya baca. Jadi semakin stres pasien yang mengalami DM ini, semakin berperanlah hormon glukagon itu, semakin tinggi lah nilai gula darah itu. Jadi memang kita sebagai ahli gizi dalam membantu proses pengendalian gula darah bukan hanya kita mengandalkan diet saja ya, tapi juga memberikan suatu saran-saran psikologis lah gitu ya. Makanya itulah bagusnya di rumah sakit itu ada namanya PPA Bu Mary ya, profesional pemberi asuhan ya. Salah satunya mungkin bisa juga melibatkan dari para psikologis klinis ya, psikologis klinis. Apalagi pasien-pasien yang dirawat itu kebanyakan ya psikologisnya juga banyak tertekan ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang terlupakan gitu oleh kita sebagai tenaga kesehatan bahwa ada faktor lain yang bisa menaikkan gula darah dia. Bukan hanya karena dia makan saja ya, makan dari luar. Padahal ada faktor lain. Bisa jadi karena inflamasi dia ya. Terus juga bisa juga yang saya sampaikan tadi, faktor psikologis tadi, psikologis pasien gitu. Ya betul Pak. Jadi saya oh ya, walaupun kita sudah kasih diet Iya. baik DM, walaupun udah dapat insulin. Nah, mungkin hal inilah yang kita kadang-kadang kok nggak turun-turun, nggak ada apa. Ini kan jadi pertanyaan juga pada saat kita ke pasien, ke keluarganya. Ibu gimana, ini gimana? Ternyata memang ada hal yang lain yang memang perlu kita kolaborasi atau dengan istilahnya pendekatan psikologis yang melibatkan lintas profesi. Ya, turun Pak. Baik. Terima kasih Bu Mary. Baik, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak, presentasi hari ini akan segera saya tutup. Baik Bapak Ibu dosen, CI dan teman-teman semua, apabila tidak ada pertanyaan atau persoalan lagi, sebelumnya saya sebagai